tiga hal yang mempengaruhi nilai value at risk atau resiko kerugian yang mungkin diperoleh, yaitu rata-rata, standar deviasi, dan tingkat kepercayaan. Kemudian semakin besar nilai expected return, maka semakin kecil nilai value at risk yang diperoleh. Semakin besar standar deviasi mengakibatkan nilai value at risk itu menjadi semakin besar, dan pengaruh tingkat kepercayaan pada value at risk adalah semakin besar nilai tingkat kepercayaannya, ini akan semakin besar nilai value at risk yang diperoleh. Nah, nilai value at risk portofolio dengan pembobotan mean variance ini, mean variance efficient portfolio atau MVEP ini menghasilkan nilai yang lebih rendah dan lebih baik apabila dibandingkan dengan nilai value at risk pada aset tunggal. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pembuatan dengan MVEP ini dia merupakan salah satu metode yang efisien untuk meminimalisir nilai value at risk dan mengoptimasi portofolionya. Hal ini bisa dibuktikan dari hasil nilai value at risk portofolionya ini bisa lebih baik dan lebih rendah dibandingkan nilai value at risk pada masing-masing aset tunggal. Nah, apabila dikaitkan dengan contoh kasus di mana jika investor menempatkan dana awal investasi pada portofolio hasil pembobotan MVEP sebesar 100 juta US dollar dengan tingkat kepercayaan 99% dan 1000 kali iterasi, ini menghasilkan rata-rata nilai value at risk sebesar minus 5,288%. Artinya terdapat keyakinan sebesar 99% bahwa kerugian yang akan diderita itu tidak akan melebihi 5.288.000 US dollar dalam jangka waktu 1 hari setelah tanggal 7 Desember 2022. Atau bisa juga dikatakan bahwa ada kemungkinan sebesar 1% bahwa kerugiannya itu melebihi 5.288.000 US dollar. Nah, cara untuk menganalisis dan menginterpretasi nilai value at risk yang lainnya, baik itu pada portofolio dengan tingkat kepercayaan yang berbeda-beda atau pada aset tunggal, itu memiliki cara yang sama. Selanjutnya adalah kesimpulan dari penelitian kami. Nah, berdasarkan hasil analisis dan perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, seperti yang tadi, yaitu terdapat tiga hal yang mempengaruhi nilai value at risk, ada rata-rata, standar deviasi, dan tingkat kepercayaan. Semakin besar nilai expected return atau rata-rata harapan, dan maka semakin kecil nilai value at risk yang diperoleh. Semakin besar standar deviasinya, semakin besar pula nilai value at risk-nya, dan semakin besar tingkat kepercayaannya yang digunakan, maka akan semakin besar nilai value at risk yang diperoleh. Kemudian kesimpulan dari pada value at risk aset tunggal diperoleh bahwa saham Adidas DE itu memiliki nilai value at risk paling besar, dan sedangkan saham Nike atau NKEDE memiliki nilai value at risk paling kecil. Dari sini bisa kita simpulkan resiko terbesar itu adalah ketika investor berinvestasi pada saham Adidas DE, sedangkan resiko kerugian terkecil itu adalah ketika investor itu berinvestasi pada Nike atau NKEDE jika dibandingkan daripada Puma ataupun Adidas. Kemudian pada value at risk portfolio di sini diperoleh kesimpulan bahwa pembobotan MVEP merupakan salah satu metode efektif yang dapat digunakan untuk meminimalisir risiko dan mengoptimasi portofolio. Hal ini tentunya dibuktikan oleh tadi, yaitu di mana nilai VAR portofolio itu memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan nilai VAR pada masing-masing aset tunggal. Mungkin sekian dari presentasi hasil penelitian kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.